mendapatkan gelar sarjana bisnis digital, segera mendaftarkan atau ikut bergabung di bisnis digital UNIS, yaitu belajar bisnis manajemen, belajar bisnis analisis, dan belajar teknologi development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sugeng dan teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Pak Sugeng, apa kabar Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Wanda. Mbak Wanda gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Sehat dan semangat sekali nih untuk mengikuti acara Mebidis ya, Pak ya. Mebidis itu dilaksanakan setiap hari Sabtu ya, Pak ya, jam 19.30, betul, Pak? Iya, 19.30 insya Allah. Dengan tema yang berbeda-beda ya, Pak ya. Nah, kebetulan Mebidis ini atau Media Bisnis Digital UNIS ini hari ini temanya tentang digital transformation, betul Pak? Ya. Oke, mungkin teman-teman di sini sudah penasaran nih Pak, apa sih tentang digital transformation itu? Kita langsung saja, boleh Pak? Boleh, silakan Mbak Wanda. Oke, kita mulai ya. Gimana? Kita mulai Pak. Kita mulai yuk Pak tentang digital transformation nih Pak. Kan sekarang mengingat anak-anak zaman now ini sudah mulai update tentang digital ya Pak ya. Zamannya 4.0 sama 5.0 ya Pak ya. Iya. Nah, kita penasaran mengenai digital transformation itu gimana sih Pak? Ayo dong Pak, kita mulai. Oke Silakan deh. Bapak sudah mulai. Terima kasih Mbak Wanda atas waktunya. Di sini saya nyapa teman Pak Riki. Selamat malam. Nah, ada Bapak Riki. Halo Pak Riki. Luar biasa Pak Riki ini. Pak Riki. Bu Arista, Mbak Arista. Mbak Arista mana suaranya? Mbak Arista ada di sebelah saya nih Pak. Iya, saya juga lihat ada tadi. Selamat malam, Mbak Arista. Ya Pak, sehat Pak. Tampak semangat seger-seger semua nih, Mbak Wanda. Iya, seger-seger nih Pak. Ya beberapa tadi saya juga melihat ada peserta dari SMK Multimedia. Ada peserta dari SMK Multimedia, dari peserta dari SMA. Beberapa saya lihat Mbak Wanda. Memang ini ditujukan untuk masyarakat umum Mbak Wanda. Masyarakat umum yang siap untuk sukses di era digital ini. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang transformasi digitalisasi. Ya, kita ngobrol ringan-ringan saja. Kita sambil mengulur waktu ya Mbak Wanda, karena ada terdengar azan. Ya, Pak. Kita tunggu saja. Oh iya. Mungkin lain kali kita mundurin jam 20 mungkin ya Mbak Wanda ya. Karena ini kan berkesinambungan. Ya, betul, berkesinambungan setiap malam Minggu gitu. Mungkin kita undurkan waktu ke jam 20. Ya, kita sambil nunggu ya Mbak Wanda. Oke, Pak. Oke, slide-nya sudah terlihat Mbak Wanda? Oh, sudah terlihat Pak. Sudah terlihat ya, baik. Kita mulai ya. Terima kasih Mbak Wanda, terima kasih teman-teman atas atensinya, atas perhatiannya, atas kehadirannya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada teman-teman semua karena pada malam hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul, dan ini adalah jalan untuk menuju sukses. Kita merencanakan sukses, karena itu saya ucapkan selamat. Karena banyak teman-teman kita yang
mungkin di sana belum siap join, siap bergabung. Tapi tidak apa, nanti sesi-sesi berikutnya kita siapkan materi-materi yang tentunya menarik dan bisa membawa kita untuk siap menghadapi era digital ini, Mbak Wanda dan teman-teman semuanya. Ya. Insya Allah kita akan banyak ya, selain teori, kita juga akan melakukan praktek-praktek yang nantinya bisa mudah menghantarkan teman-teman memahami materi-materi untuk menyiapkan bisnis di era digitalisasi ini. Ya, oke, digital transformation. Digital transformation, apa gitu digital transformation? Kita lanjutkan saja dulu. Kalau ada pertanyaan, ya. Apakah perlu pemasaran digital di era saat ini? Perlu nggak ini? Silakan boleh jawabannya di chat ya. Di chat saya perhatikan, saya lihat dulu. Perlu nggak pemasaran digital nih? Oke, saya coba biar lebih interaktif. Perlu nggak ya? Kenapa masih banyak yang belum menggunakan digital marketing? Kalau kita lihat ya, di beberapa pengusaha-pengusaha atau wira swasta yang ada saat ini, mereka masih belum banyak ya menggunakan digital marketing, pemasaran digital. Kira-kira sebabnya apa? Maulina, perlu Pak, karena seiring berkembangnya teknologi dunia. Oke, tapi kenapa masih jarang ya menggunakan pemasaran digital? Kalau kita lihat, mereka usaha-usaha tapi masih banyak juga yang tidak menggunakan digital. Lalu apa yang menjadi kendala menggunakan digital marketing? Karena belum paham dalam penggunaannya. Ya, betul, tepat sekali. Masih jarang penggunaannya, kemudian terbatasnya pengetahuan karena digital marketing. Nah, ini menjadi sebuah peluang ya dan tantangan buat kita untuk menyajikan, mengedukasi kepada masyarakat atau kepada pengusaha-pengusaha baru untuk menggunakan pemasaran digital. Nah, di sini adalah kesempatan ya bagi kita semua yang join di sini untuk kita belajar pemasaran digital. Ya, pemasaran menggunakan teknologi. Oke, kita lanjutkan. Free seminar ini dipersembahkan untuk para pemilik usaha. Silakan teman-teman, rekan-rekan yang ada di sini, yang hadir di sini, jika memiliki teman para pemilik usaha ya atau para pengusaha, jika hendak gabung ya untuk sama-sama sharing, silakan nanti diajak. Kemudian para marketers ya dari B2B, B2C, retail, wholesale dan sebagainya. Ya, karena teknologi digital atau pemasaran digital ini mau tidak mau harus kita kuasai. Kemudian generasi X, Y dan Z. Ya, generasi X itu peralihan antara tahun 80-an ke atas ya. Kemudian generasi milenial, generasi Y dan generasi Z. Generasi Z di bawah 25 tahun atau 20 tahun. Ya, ini sudah perlu siap-siap menguasai pemasaran digital. Kemudian penggiat sosmed. Nah, ini di sini saya yakin ya, yang hadir sini tidak ada yang tidak memiliki sosmed. Semua memiliki sosmed, semua memiliki akun. Dari Instagram, dari Facebook, ya, kemudian dari YouTube, TikTok. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk memuluskan bisnis kita. Kemudian free seminar ini juga dipersembahkan untuk semua yang siap untuk hidup sukses. Saya yakin semuanya ingin sukses. Nah, supaya doa kita terkabul ya, kita sukses, yuk kita sama-sama ucapkan kata saya ini diganti dengan nama Anda semua ya, nama dari teman-teman semuanya. 1, 2, 3, Sugeng Lubar siap sukses. Ya,
Kemudian goal free seminar ini adalah untuk memahami manajemen bisnis, bisnis manajemen, bagaimana memanage bisnis. Ada rangkaian-rangkaian materi yang dipersiapkan dari para pembicara-pembicara, dari para praktisi-praktisi, dari para dosen-dosen yang akan mengisi pada free seminar ini. Dan ini terus berlanjut setiap malam Sabtu. Untuk memahami data pemasaran, di sini juga akan diajarkan bagaimana kita memahami data pemasaran, sehingga kita bisa menggunakan data pemasaran itu untuk mendapatkan target pelanggan potensial, ya, sehingga aktivitas pemasaran yang kita lakukan tidak sia-sia. Aktivitas pemasaran yang kita lakukan itu produktif karena sesuai dengan data customer. Kemudian memahami pengembangan teknologi pemasaran. Ya, ada beberapa materi yang perlu kita ulas, ya, yang sangat penting sekali dalam pengembangan teknologi pemasaran. Misalnya penggunaan Telegram marketing, penggunaan Instagram marketing, penggunaan WhatsApp marketing, Facebook marketing, penggunaan website, ya. Ini akan kita kupas dalam sesi-sesi berikutnya, insya Allah. Kemudian memahami cara pemasaran digital yang strategis. Nah, ini materi-materi yang luar biasa. Materi-materi yang membantu kita, para kaula muda, terutama para generasi Y, generasi milenial, generasi Z, ya, untuk bisa memahami cara berbisnis, strategi berbisnis, ya, yang produktif dan sebagainya. Nanti materi-materi kita akan pilihkan materi-materi yang terupdate tentunya. Kenapa ya kita perlu menguasai bisnis digital? Ini kenapa kita perlu menguasai digital? Kalau kita lihat, kalau saya browsing nih, profesi paling diminati di tahun 2023 di Indonesia, nomor 1 adalah digital marketing, ya. Daftar pencari pekerjaan yang paling banyak dicari adalah digital marketing. Artinya apa? Selain kita menguasai marketing, kita juga mencari tenaga kerja yang menguasai teknologi. Ya, karena marketing sekarang itu sudah banyak berbasis dengan teknologi. Ini mungkin gitu kan. Internet sudah tumbuh, ya. Internet itu sudah berada di mana-mana. Semua masyarakat sudah menggunakan internet. Sangat jarang sekali masyarakat yang tidak mengenal internet. Kemudian konten kreator. Nah, ini juga lagi-lagi bicara tentang kemampuan digitalisasi. Editor video, software engineer, data scientist, kemudian network security dan sebagainya. Nah, ini dari urutan-urutan yang teratas ini, digitalisasi yang paling dominan, ya. Mengapa digital marketing ini paling dominan? Kenapa di urutan nomor 1? Medsos sekarang sudah banyak yang mereka gunakan, ya, atau berada iklan-iklan, ya, iklan-iklan bisnis, iklan-iklan usaha. Nah, untuk melakukan hal itu tentu perlu SDM yang memiliki kemampuan penggunaan teknologi di dalam melakukan pemasaran produk. Nah, ini menjadi sebuah strategi buat kita untuk mempersiapkan kemampuan diri di masa yang akan datang dengan kemampuan teknologi. Digital marketing salaries, ya, penghasilan digital marketing itu berapa sih? Di Indonesia berapa ini? 14 juta per bulan. Kecil atau kecil ini? 14 juta per bulan. Paling dasar itu 5 juta per bulan. Ini gaji digital marketing. Ya, rata-rata, ya, dengan penambahan-penambahan yang lain, dengan penambahan bonus gitu, ya. Kemudian komisi, tips, ya, profit sharing dan sebagainya, ini rata-rata mencapai 9 juta per bulan. Ini gajinya. Ya, biasa, kita nggak menampik kemungkinan kalau kita kerjakan yang ditanya gajinya berapa, ya. Inginnya kan gede gitu. Penghasilan inginnya gede. Most likely range, ya, untuk gaji, untuk salary-nya itu 13 juta atau 14 juta per bulan untuk gaji digital marketing. Wow, ya. Lumayan, ya, lumayan gede, ya, lumayan gede. Bahkan sampai 48 juta per bulan. Kemudian kita lihat lagi. Ini dari sumber lain, gaji marketer, ya, di Indonesia untuk digital marketer itu yang fresh graduate, berarti kalau lulus dari bisnis digital, lulus dari bisnis digital itu kisaran gajinya 5 juta per bulan. Kemudian kalau pengalaman, ya, 2 sampai 3 tahun kisaran 8 juta sampai 9 juta per bulan.
Ya, kalau di atas 5 tahun, 5 tahun ke atas 12 juta per bulan. Kemudian untuk level manajerial ini kisaran 14 sampai 25 juta per bulan. Ya, ini untuk hasil survei rata-rata gaji digital marketing. Nah, ini kalau di Amerika ya, gajinya itu per jam. Ada yang per jam, gaji di Amerika per jam. Berapa per jamnya? $20. $20 itu kisaran berapa ya? Kisaran kalau di kurs rupiah itu kalau tidak salah 14.900 sekian ya, atau 15.000. Ya, kisaran 300.000 per jam. Nah, kalau 6 jam katakanlah sehari, itu udah berapa? Ya, gede ya, gede. Nah, apa mungkin kita yang ada di Indonesia bisa dapat gaji seharga USA, gajinya per jam ya $20? Mungkin nggak sih kalau kita memiliki kemampuan digital marketing? Belum nanti bonusnya nih, ternyata bonusnya lumayan ya, $4, $6 sampai $2 ya, bonus, komisi, profit sharing, dan ada bonus-bonus yang lain. Namanya marketing itu bonusnya paling banyak, di mana-mana paling banyak ya. Ada basic salary, kemudian komisi ya, insentif, bonus. Itu berbahagialah menjadi marketing ya, berbahagia jadi marketing. Saya kurang lebih 10 tahun menjadi marketer ya di perusahaan multinasional ya. Ada basic salary, kemudian tiap bulan dapat bonus, belum per 3 bulan ya, per 4 bulan, kemudian per tahun. Itu di luar basic salary ya. Belum nanti ada komisi, transport dan sebagainya. Ini untuk marketing. Nah, ini ya concernnya kemana ini? Kalau lihat slide ini, ke ini, ya, ya concernnya ke ini ya, ke gambar sebelah kanan ya. Transformasi digital mampu menciptakan 2,5 juta lapangan kerja. Menargetkan upaya transformasi digital yang dilakukan saat ini bisa mencapai 2,5 juta lapangan kerja di tahun 2025. Persiapan dari sekarang untuk belajar digital marketing pas. Menunggu apa lagi? Mulai merencanakan, menyiapkan, dan lakukan belajar digital marketing. Jangan nunggu nyesel. Ya, karena usia semakin bertambah. Kalau kita jarang mengasah kemampuan kita, ya mungkin akan lamban juga untuk menerima ilmu. Kalau sudah lamban, tentu konsekuensinya adalah kita akan kehilangan kesempatan. Ya, makanya ada pepatah, kesempatan tidak datang 2 kali. Kemudian tahun 2005 di sini dari sumber lain ya, dari investor, ini digital marketing atau ekonomi digital itu mampu menciptakan 3,7 juta ya, 3,7 juta serta meningkatkan pendapatan UMKM 80%. Ini kalau kita klik seperti itu. Kemudian Indonesia akan jadi pemain ekonomi digital terbesar di Asia. Berarti peluang untuk mencari SDM yang memiliki kemampuan digital marketer ini dicari. Ya, mau enggak mau kita udah harus pasang kuda-kuda, pasang strategi, dimana kita bisa menguasai bisnis digital, berbisnis ya dengan basis digital. Selanjutnya, ekonomi digital perluas penciptaan lapangan. Hampir semuanya yang menawarkan untuk bisnis digital ini, menawarkan janji kebutuhan tenaga kerja. Kalau kita tidak menyiapkan kebutuhan tenaga kerja yang mumpuni dalam kemampuan teknologi, kemampuan digital, ya, ini akan menghambat ekonomi kita, menghambat ekonomi negara, menghambat ekonomi diri kita. Nah, malam ini ya kita disadarkan tentang pentingnya kita menguasai teknologi. Kita tidak bisa apatis. Kita tidak bisa tidak peduli, ya harus peduli. Keuntungan lain ketika kita menguasai bisnis digital atau keuntungan lain ketika kita menjadi digital marketer. Kita bisa bekerja lebih fleksibel ya di rumah bersama keluarga kita. Kita mengerjakan di rumah ya proyek-proyek marketing, proyek-proyek pemasaran atau bisnis kita bisa luangkan di rumah, lebih fleksibel waktunya. Selain itu kita bisa tembus ke negara luar sana.
meskipun kita ada di Indonesia, ya kita bisa bekerja untuk Amerika, bekerja untuk bisnis di Singapura, ya di mana-mana. Ini bisa tembus kemana-mana. Jadi dunia itu seakan-akan rata, dunia seakan-akan di genggaman kita ketika kita menguasai teknologi. Nah, berarti bisa dong kita tenaga Indonesia, tetapi penghasilan US seperti yang tadi sebutkan ya, $20 per jam. Mungkin nggak? Mungkin nggak mungkin? Mungkin nggak? Chat 1, angka 1 jika mungkin. Ayo kita tunggu. Mungkin nggak? Ya, kita bisa mengendalikan bisnis di luar Indonesia ketika kita menguasai teknologi. Mungkin nggak? Chat 1 jika mungkin. Ya, 1. Oke, ya. Iya, mungkin saja, mungkin. Karena dengan menguasai digital, serasa semua seisi dunia itu di genggaman kita. Dalam hitungan detik, ya, kita bisa mengakses, bisa memberikan informasi, kita bisa mempromosikan, kita bisa mengajak pada calon-calon customer pada produk bisnis kita. Nah, ini kalau kita telusuri, ya, kalau kita lihat marketing era 1.0, product driven marketing. Kalau dulu sudah punya produk aja udah syukur, ya. Kita mendapatkan produk aja udah syukur. Di pasar jarang sekali produk yang kita inginkan, yang kita butuhkan di era 1.0. Sehingga tidak perlu ribet-ribet bersaing untuk melakukan pemasaran. Ya, kurang lebih tahun 1900-an lah. Kemudian di era 2.0 customer oriented marketing. Nah, di sini sudah mulai muncul produk-produk pesaing, produk yang menawarkan lebih baik dibanding dengan produk kompetitor. Makanya orientasinya adalah membuat sebuah produk, tapi produk itu benar-benar dibutuhkan, benar-benar diinginkan dan sesuai yang diharapkan oleh customer. Ini era 2.0. Nah, di sini sudah mulai ada persaingan. Ya, kurang lebih tahun 2000-an. Jadi selisihnya sekitar 70, 80 sampai 100 tahun. Ya, sini sudah mulai perusahaan atau pebisnis dalam menjual dan memasarkan itu berdasarkan apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh customer. Lanjut di era 3.0, ini human centric marketing. Benar-benar melihat manusia, memasarkan produk tapi benar-benar bertanggung jawab baik terhadap manusia maupun lingkungan. Ini yang menjadi salah satu positioning. Mengeluarkan sebuah produk ini bisa memberikan kebaikan buat lingkungan, ya, tidak merusak lingkungan. Ya, kemudian era 4.0 ya, yang tradisional kemudian beralih mulai ke digital marketing, menggunakan teknologi sehingga marketing transformation, ya, ini dari tradisional pindah ke digital. Ini adalah masa-masa saat ini, ya, tradisional ke digital. Nah, kalau dulu sebelum tahun berapa 2014-an ya, ini masih banyak pemasaran atau iklan-iklan itu menggunakan billboard, ya. Jadi marketing transformation di sini maksudnya adalah medianya dalam melakukan pemasaran. Kalau tradisional menggunakan billboard, kemudian kalau digital sekarang sudah mulai banyak yang menggunakan display ads. Itu kalau kita lihat Instagram itu ada di bawahnya, atau Facebook di bawahnya itu ada display ads, ya, advertising, ada iklan di situ. Ini sudah mulai beralih ke sana. Berarti kita harus memahami itu. Bagaimana memasang iklan di Instagram, bagaimana memanfaatkan iklan di Facebook, bagaimana memanfaatkan iklan di Twitter, bagaimana memanfaatkan iklan, ya, di media-media sosial, di TikTok dan sebagainya. Kemudian pemasaran tradisional television. Kalau television sekarang sudah mulai beralih ke menggunakan YouTube. Ya, iklan dipasang di YouTube. Ya, itu berapa itu per tampilan, ya, YouTube. Makanya para YouTuber ini mereka memanfaatkan channel YouTube-nya untuk menggali, menghasilkan uang dari iklan-iklan yang dipasang di channel YouTube kita. Nah, itu sumbernya.
Jadi sekarang kita sambil duduk dengan kemampuan teknologi digital ya, sambil duduk ini bisa menghasilkan uang. Tiap detik, tiap menit kita bisa menghasilkan uang. Mereka melihat konten kita, kemudian di situ masuk iklan ya, yang masuk ke channel kita dan yang dikelola oleh Google AdSense. Ini sudah menghasilkan uang. Kita duduk santai, kemudian dia melihat konten kita, klik gitu kan. Bahkan kemarin viral ya, TikTok mandi lumpur gitu kan, sehingga bisa menghasilkan uang hingga 50 juta per hari. Itu ya, tapi tentunya kita di dalam menggunakan teknologi bisa diterima secara etika. Kemudian dulu radio, sekarang sudah mulai beralih ke podcast ya, komunikasi interaktif. Dulu pakai majalah koran, sekarang majalah koran masih ada ya, masih ada, tapi sudah mulai penggunanya atau peminatnya tidak sebanyak dulu. Saat ini menggunakan sosial media. Rasanya kering kalau kita tidak mencet handphone ya. Ketinggalan handphone aja udah luar biasa ya. Kayak serasa dunia ini nggak ada artinya. Kemudian trade show ya, pameran sponsorship ya di mall-mall dan sebagainya sekarang sudah beralih ke digital event. Nah, dulu ada Yellow Page. Ngerti nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu nggak? Yellow Pages. Ayo, yang tidak tahu ketik angka 2. Ya, yang tahu, yang tua pasti tahu. Wah, berarti kalau saya tahu saya termasuk generasi tua. Dua. Saya berhadapan dengan generasi Z ini. Ya, berhadapan dengan generasi Z, generasi muda. Ya. Nah, yang tahu ini Pak Riki tahu nggak nih? Nah, Pak Riki tahu nggak Yellow Pages? Kayaknya nggak tahu Pak Riki ya, karena Pak Riki itu masuk generasi Z. Ya. Tahu banget. Dulu cari duit lewat situ, Pak. Oh, cari duit lewat Pages, Yellow Pages ya. Wah, ada yang putih, ada yang kuning. Iya. Jadi teleponnya masih analog, Pak. Connect internetnya masih pakai dial up. Wah, itu. Berarti itu tua banget ya. Tua banget berarti ya. Udah punya cucu mungkin ya ini ya, Pak Riki ya. Udah punya cucu. Kalau saya masih bingung ini Yellow Pages karena generasi Z mungkin saya masih muda, mungkin 17 tahunan umur saya. Pura-pura menolak tua itu ya. Oke, Yellow Pages itu buku kuning ya, buku alamat-alamat ya. Kalau dulu itu kalau nyari alamat misalnya bengkel A gitu kan, nyari nomor teleponnya, kita cari itu di Yellow Pages, di buku kuning itu yang tebel itu. Kalau enggak tahu kita bisa nanya ke berapa? 108 ya Pak ya? 108 ya? Dulu ada PIN, dulu namanya ada PIN, Pusat Informasi Nasional, Pak. Nah iya, itu harus ini ya ketika call center ya? Call center ya? 188 kalau nggak salah, saya lupa ya nomor tapi 188. Ya, jadi kalau ke situ kita nanya apa dijawab sama dia. Iya. Tapi dasarnya buku kuning Yellow Pages ya, Yellow Pages itu. Ya, sekarang masih aktif nggak tuh? Teleponnya kan telepon analognya udah nggak ada, peta udah nggak ada ya. Udah nggak ada mungkin ya. Jadi dulu begitu. Jadi ada Yellow Pages, kita bisa nelpon call center untuk mencari alamat tertentu atau nomor telepon tertentu. Misalnya nomor telepon siapa? Pacar kita gitu kan. Bapaknya Pak, nama bapaknya Pak. Iya, nomor telepon bapaknya. Nomor telepon bapaknya gitu. Bapaknya. Jadi kalau dulu pacaran tuh kan dicari bapaknya siapa. Nah, berarti di buku putih ada tuh. Iya. Teleponnya ada. Nah, sekarang sudah tidak ada. Sekarang Sekarang bisa Pak. Sekarang pura-puranya nawarin apa keluar kan. Nah, itu ada avatarnya. Pura-pura apakah ini sales ini. Sekarang begitu. Jadi kalau mau tahu ngejar anak-anak sekarang, disebutnya generasi strawberry ya. Jadi generasi strawberry. Strawberry itu seneng banget namanya flirting begitu. Ntar dapat tuh dia gitu, dapat ininya gitu, dapat nomor WA-nya. Iya. Nomor WA dapat itu langsung connect Pak. TikTok connect, Instagram connect, semua connect ya udah tahu semua itu. Betul. Ya, hati-hati deh. Semua bisa terhubung jadinya di saat ini semua terhubung. Kayaknya tiba-tiba TikTok jadi rame siapa isinya siapa. Iya, dan ini juga menjadi perhatian juga buat kita, hati-hati buat kita ya, karena kadang dia mengirimkan aplikasi sehingga terkoneksi dengan data pribadi kita. Ya, inilah hebatnya teknologi
ya saat ini. Ya, ini yang harus kita waspadai ya. Selain ada dampak negatifnya juga ada dampak positifnya. Kita lanjut, apa kita masih perlu tradisional? Ya, kira-kira perlu nggak kita pemasaran tradisional? Yo, ketik 1 jika perlu. Perlu nggak? Nggak perlu? Perlu? Perlu. Oke, perlu. Masih perlu ya. Jangan dilupakan sejarah. Jas merah. Masih perlu ya, masih perlu kita menggunakan tradisional. Contohnya apa? Contohnya mana? Contohnya, nah ini Gramedia fisiknya ada, ya, dan dia juga sudah menggunakan e-marketing, ya. Kemudian perusahaan-perusahaan merah, perusahaan orange, ya, mereka juga masih mempromosikan dengan tradisional, dengan billboard, ya. Kemudian pasang stiker di mobil, ya, sekarang kan seperti itu, ya, selain menggunakan digital atau menggunakan digital marketing ya, seperti itu. Jadi masih ya mereka bersinergis. Nah ini karena kita masuk ke dalam era O2O, yaitu dari online ke offline, offline ke online. Nah pertanyaannya ya, gimana cara bisnis ya? Nanya dulu langsung, sorry motong nih. Ya, Pak, silakan. saya masih lihat ya penjualan kendaraan sampai sekarang di era mobil listrik itu masih tradisional, Pak. Emang begitu ya? Iya. Karakteristik kendaraan. Iya. Saya belum ada aplikasi beli. Kalau sewa mobil mungkin aplikasi online ada ya. Ada. Tapi kalau beli mobil ya. Ya. Kayaknya harus offline, Pak. Apa memang harus begitu, Pak? Bagaimana? Coba silakan, Pak. Iya. Untuk iklan ya kita ada di era O2O ya, untuk perikanan ya. Adapun transaksinya ada beberapa pertimbangan yang belum memungkinkan untuk lakukan dengan online. Dia harus datang transaksi seperti itu. Ya, biasanya yang nilai jual yang besar. Tapi untuk perikanan masih di-combine antara online dengan offline. Ya pada masanya nanti suatu ketika bisa saja terjadi semuanya berbasis online semua. Ya. Suatu ketika akan berbasis online semua. Tinggal kita tunggu aja waktunya. Perkembangannya sangat cepat, Pak Riki. Ya, Pak Riki. Sangat cepat ya. Dinamikanya sangat cepat sekali ya di masa sekarang ya, Pak Riki ya. Betul, Pak. Ini saya lagi pelajari namanya aplikasi Viroid Studio nih. Bikin avatar. Jadi apa seharian tadi saya otak-atik bikin avatar sendiri, karena ternyata akhirnya saya ngerti ada format VRM ya, ada format game. Itu juga ternyata juga apa format avatar itu juga macam-macam, aneka formatnya gitu. Gara-garanya sederhana, Pak. Jadi ada aplikasi Wondershare ya yang namanya Demo Creator itu. Jadi ternyata avatarnya itu bisa kita bikin di luar itu, tapi formatnya harus VRM. Iya. Nah itu gara-gara itu saya seharian ngotak-atik beberapa aplikasi berbasis web ya. Walaupun saya sendiri bukan orang digital marketing gitu, tapi jadi ke bawah otak-atik seharian tuh. Jadi seharian ini ngotak-atik begituan hanya gara-gara saya harus tahu, karena ke depan tuh avatar ini menjadi sebuah kalau saya jadi sebuah identitas, Pak. Itu yang saya ngeri kan, avatar itu sekarang jauh-jauh lah. WA aja sudah ada avatarnya, Pak. Menjadi menarik bahwa avatar ini bukan film ya, avatar. Maksudnya avatar diri kita itu akan menjadi lebih ya, karena mungkin saya di bidang pariwisata, Pak. Avatar ini akan jadi lebih tailor gitu ya, lebih detail menggambarkan karakter seseorang. Gitu. Nah itu. Ya, bisa dari situ. Iya, sehingga kita kalau mau membidik pasar di era digital, kita bisa lihat bagaimana orang itu meng-create avatar diri dia sendiri gitu. Karena kan orang sekarang nggak semuanya ekstrovert ya, ada yang introvert juga. Jadi kayaknya avatar ini juga harus mulai dipelajari, Pak. Format-format dan rumit, Pak. Ya, betul, Pak. Kita bisa menggambarkan karakter dari konsumen kita dengan avatar itu. Dia bisa melihat, bisa membaca. Jadi ini customer sukanya apa, sehingga kita bisa sajikan apa yang dia suka seperti itu, sesuai dengan karakternya. Ya, nanti
prodinya Pak Sugeng Jalan nih, ada nih mata kuliah tentang avatar. Oh. Ya, rumit Pak, ini rumit karena saya sendiri 1 minggu ini otak-atik cukup apa ya, dan ini menjadi sebuah ilmu baru sih. Tadinya kan nggak peduli Pak, bodo amat namanya avatar, bukannya gambar kartun gitu ya, tapi ternyata hub-hubnya itu ngeri sekali Pak. Jadi selain ke metaverse juga nanti ke depan dia bisa menjadi semacam personalize seseorang gitu dengan berbagai etiernya gitu Pak, dengan berbagai lifestyle-nya juga gitu. Iya. Itu yang saya lihat bahwa harus ada nanti ke depan ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada di sini yang bergabung di gitu ya. Betul. Nah, ini akan salah satunya di pendidikan tinggi belajar tentang ilmu avatar ini. Ya, ini butuh seseorang spesial. Saya juga nggak tahu. Saya juga lihat otak-atik belajar sendiri Pak. Oke, ya, memang, memang di bisnis itu dipersiapkan hal semacam itu, dipersiapkan pengembangan teknologi avatar, kemudian bisnis intelijen. Ini dipersiapkan materi-materi yang mendukung kita bisa memahami pasar ya, marketing research, kemudian data-data sains dan sebagainya. Ini salah satu modal ketika kita menentukan sebuah strategi. Salah satunya kita akan bahas, kita akan pelajari di bisnis digital ini. Kita lanjut ya Pak Diki ya. Silakan lanjut. Oke. Pertanyaan gini ya. Gimana sih cara bisnis kemudian terus berkembang di tengah keadaan yang tidak menentu? Kadang keadaan sosial kita tuh tidak menentu ya. Nah, atau keadaan ekonomi, keadaan politik ini nggak menentu. Nah, gimana kita bisa berbisnis ya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bisa membuat bisnis kita menjadi lesu. Kemudian bagaimana sih meningkatkan penjualan menjadi 10 kali lipat? Ini kan selalu diinginkan, diharapkan ya buat kita. Kemudian bagaimana menarik pelanggan yang tepat dengan biaya minimal hasil maksimal? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tentunya mesti disiapkan jawabannya, mesti dikuasai oleh para digital marketer. Kalau kita lihat bedanya apa sih antara perusahaan good dengan great? Yang pertama ya, kita bisa melihat dari core purpose. Perusahaan yang hebat, dia memiliki visi, misi, dan tujuan yang kuat. Diri kita hebat, kita juga mesti harus memiliki visi, misi, tujuan yang kuat. Visi, misi, tujuan yang fokus. Ya, untuk pribadi kita. Ketika pribadi kita menjadi karakter yang baik, yang hebat, maka SDM yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan manapun membutuhkan SDM semacam ini. Maka kita siapkan memiliki core purpose supaya kita bisa menjadi diri yang hebat, supaya kita bisa menyumbangkan perusahaan dan perusahaan menjadi hebat ketika kita ada di perusahaan tersebut. Kemudian kita memiliki core value. Perusahaan memiliki core value. Nah, perusahaan yang mampu memberikan pelayanan kepada customer dengan wah, ya, dengan surprise, ya, dengan unanticipated, hal-hal yang tidak disangka-sangka, dinyana-nyana oleh customer. Ini memberikan sebuah memorable, memberikan kesan terbaik buat perusahaan, buat customer, sehingga customer akan memilih perusahaan tersebut. Perusahaan ini akan menjadi perusahaan yang terus menyumbangkan labanya ketika perusahaan tersebut mampu memberikan core value kepada customer. Ya, nilai yang lebih, nilai inti. Ya, perusahaan yang mengutamakan pelanggan, core value-nya. Perusahaan yang benar-benar memberikan kepuasan yang luar biasa kepada pelanggan. Setiap melayani pelanggan, maka ekspektasinya adalah bagaimana supaya pelayanan saya, supaya produk saya, supaya servis saya kepada customer ini benar-benar diterima dengan mengesankan. Kalau terkesan ya bukan yang biasa-biasa saja. Kalau terkesan berarti pelayanan kita harus jauh lebih baik daripada pelayanan kompetitor. Baru mengesankan. Hal yang tidak disangka-sangka ya didapatkan, itu baru mengesankan. Nah, ini perusahaan yang bisa konsisten ya, bisa great ya, bisa tumbuh terus. Kemudian perusahaan tersebut inovasi, cari cara-cara baru, cari cara-cara yang bisa memberikan solusi buat permasalahan pelanggan. Nah, cara-cara apa yang bisa membuat pelanggan menjadi nyaman. Kemudian service culture, pelayanan, budaya pelayanan. Ketika kepada customer menghargai, ya kita juga meskipun di masa teknologi ini, ya emosional kita juga harus mampu menembus pada customer. Teknologi tidak punya perasaan, tapi perasaan kita
hendaknya yang bisa manage teknologi untuk melayani customer. Ini. Jadi teknologi nggak punya perasaan, tapi bagaimana emosional kita mampu memanage teknologi, ya, sehingga kita mampu mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Jadi dibalik, ini adalah era society 5.0. Kemudian financial performance. Dengan apa yang dimiliki ini, maka perusahaan itu memiliki kinerja yang baik, kinerja keuangan yang solid, kinerja keuangan yang terus tumbuh dan menjadi perusahaan yang besar. Nah, untuk mewujudkan perusahaan yang great, perusahaan yang hebat di dalam marketing, di dalam pemasaran, maka perusahaan tersebut ya hendaknya memahami database customer. Jadi setiap list customer ini mampu menyumbangkan uang. The money is in the list. Jadi setiap list kita, setiap database customer kita ini mampu menyumbangkan uang. Kenapa? Ya, Facebook membeli Instagram seharga 1 miliar dolar AS pada tahun 2012. Kemudian Facebook juga membeli WhatsApp ya di tahun 2014. Kenapa dia membeli Instagram? Padahal dia juga bisa kok. Ya, kira-kira mampu nggak dia aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang ada di Facebook itu nyamain Instagram. Tapi kenapa dia kok membeli? Kenapa nggak membuat sendiri? Ya, kira-kira jawabannya apa? Facebook punya chat messenger ya itu. Tapi kenapa dia membeli WhatsApp? Ya, karena dia berprinsip ketika dia menjadi perusahaan yang hebat, maka dia harus memiliki database customer. Karena setiap customer ini menghasilkan cuan, menghasilkan uang. Berarti kalau bisnis kaitannya erat dengan customer, dengan pelanggan. Semakin banyak customer, maka semakin banyak potensi untuk mendapatkan uang. Matematikanya gini, kalau per penjualan kita, per orangnya katakanlah 15.000, ya, 15.000 per orang per bulan gitu. Berarti kalau dia ada 1.000 orang, dia bisa mendapatkan 15 juta per bulan. Ya nanti tergantung pada produknya ya. Artinya semakin list customer-nya dia kuasai, maka menghasilkan uang. Jadi perusahaan yang great, perusahaan yang besar, dia mampu memprospek pelanggan, list pelanggan. Semakin banyak yang follow, semakin banyak yang subscribe, semakin banyak yang mengikuti gerakan dari company tersebut, maka peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Siapapun yang punya data customer yang paling besar, maka dia punya potensi untuk menang, punya potensi untuk great. Nah, hubungannya apa? Kalau kita lihat ya di Indonesia, pengguna internet mencapai 210. Kita ambil saja 50%-nya 210 juta. 50%-nya berarti berapa? 105 ya. 105 juta. Ini mengikuti kita aja atau menjadi customer kita aja. Maka berapa penghasilannya? Ya, per bulan 105 juta dikali 15.000. Nah, ini yang dimaksud ketika kita menguasai teknologi digital atau kita bermain bisnis digital, maka peluang untuk mendapatkan lipatan keuntungan lebih besar. Kalau kita menguasai, kalau kita memanfaatkan. Sekarang hampir loh orang setiap harinya kita sendiri aja bisa nggak lepas dari internet, lepas dari handphone. Ya, kayaknya sesuatu yang sangat mustahil ya kita lepas dari handphone. Kita selalu tiap detik atau tiap menit mungkin ya. Ya kecuali kalau pas meeting atau pas kerja ya. Pas kerja aja masih main HP gitu kan. Masih main handphone. Pas belajar, pas kuliah itu masih main handphone. Artinya apa? Itu salah satu pengguna, salah satu prospek kita untuk meningkatkan keuntungan, ya, untuk mendapatkan keuntungan. Bangun tidur aja yang dicari HP. Iya, betul. Bangun tidur yang dicari pertama HP. Ya, padahal bangun tidur kalau subuh itu harusnya langsung ambil air wudhu dan sholat.
Ini main HP, melihat HP dulu, siapa yang chat. Seperti itu ya. Nah, ini artinya ini potensi banget gitu. Ketika kita menguasai teknologi, kalau nggak menguasai teknologi, ya potensi untuk mundur. Ya, potensi kita akan ketinggalan. Kenapa kita mundur? Karena kompetitor kita mereka pastinya menyiapkan penguasaan terhadap teknologi. Sementara ketika kita tidak menguasai, ya mundur. Ya. Kemudian, oke, kita punya medsos. Kita cek berapa follower Anda semua. Ini sebagai salah satu cerminan kan. Berapa follower Anda? Berapa subscriber Anda? Kita perlu menyiapkan kesiapan kita untuk mendapatkan customer. Facebook membeli Instagram. Karena apa? Di Instagram itu menyimpan database, menyimpan nama-nama pelanggan, ya, menyimpan nama-nama pelanggan yang akan dibidik ya untuk bisnisnya. Sehingga kalau hanya satu aplikasi Facebook ini dirasa belum menguasai customer. Ya, sementara perilaku pelanggan itu macam-macam. Dia tidak hanya fanatik dengan Facebook saja. Tapi kalau hanya fokus kepada Facebook, ya, berarti ada jatah atau kue atau lahan dari Instagram yang terlewatkan. Makanya Facebook meluaskan list customernya dengan membeli Instagram, dengan membeli WhatsApp. Kalau kita daftar Instagram, ya ditanya akunnya, ya nomor handphonenya, ya data pribadi kita. WhatsApp juga seperti itu, akunnya, nomor teleponnya. Orang yang menguasai teknologi ini dalam hal apapun, dalam hal bisnis, dalam hal politik, handphone Anda akan dibanjiri dengan promosi. Ya, akan lebih dahsyat lagi, ya, promosi, bahkan buzzer ya, di dalam mempromo produk-produknya, mempromo calon-calonnya supaya lebih dikenali, dipahami oleh pasar. Itu awalnya adalah dari list dan dari media, penguasaan terhadap media digital. Lalu bagaimana cara mendapatkan list pelanggan? Kita punya konten Facebook, YouTube, ya, punya media digital yang lain. Untuk mencari follower aja susahnya minta ampun, ya. Lalu bagaimana untuk mendapatkan list pelanggan? Ya, dalam pemasaran kita bisa menggunakan strategi rental list. Ya, kita bisa pinjam yang bisa menggunakan Instagram yang memiliki follower banyak, meminjam dari channel YouTube ya untuk live streaming ya, yang memiliki subscriber banyak dan sebagainya. Atau kita menggunakan list yang kita punyai dari channel yang kita miliki ya, dengan menggunakan email, telepon, traffic website ya, CRM dan sebagainya. Kalau list yang kita miliki akan lebih paham ya, akan mengetahui data dari customer tersebut. Namun kalau kita rent list ya, merental list, tidak semuanya kita kupas, tidak semua kita tahu data customer. Nah, ini ada beberapa sisi yang bisa kita gunakan. Artinya kalau kita memiliki media sosial yang memiliki follower banyak, memiliki subscriber banyak, ini bisa dihandalkan untuk mendulang cuan. Nah, strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan? Kita akan pelajari pada free Zoominar ini. Ya, tentunya tidak bisa dilakukan dalam sehari atau semalam, ya. Tapi kita berkesinambungan. Insya Allah nanti kita akan tampilkan para pembicara-pembicara, para pemateri-pemateri yang baik dari akademisi maupun praktisi. Ya, sehingga kita para generasi muda, generasi Y, generasi Z, para mahasiswa, para pelaku bisnis, ya, atau anak-anak yang masih sekolah di SLTA tingkat SMA atau SMK bisa menggali ilmu, bisa mendapatkan ilmu sehingga bisa lebih siap untuk menang, untuk sukses di era digital ini. Nah, kita lanjut ya, digital marketing activation. Saya lanjutkan saja ya, kita percepat lagi ya. Kemudian untuk mengawali bisnis ini jangan salah langkah. Ya, berarti kita harus memahami strateginya. Kita harus memahami data. Nah, dari mana kita mulai mendapatkan data customer? Kita bisa menggunakan lead magnet ID, ya. Kita
bisa menggunakan strategi lead magnet, bisa memberikan event-event e-book gratis, kemudian webinar gratis, ya event gratis, konsultasi gratis. Di sini sudah mulai menjaring atau menarik data customer kita. Termasuk event ini, event malam hari ini salah satu menjaring data customer. Banyak ya event-event seperti itu ya. Bikin acara gratis. Nah, itu sebenarnya untuk menjaring relasi. Saya jadi kenal dengan Pak Riki, saya jadi kenal sama Mbak Wanda, ya. Kemudian di situ ada hubungan emosional, ada hubungan sosial, sehingga Mbak Wanda, Pak Riki, customer potensial yang bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, kita bisa berkomunikasi, bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman, ya, bisa saling konsultasi. Seperti itu. Ini caranya menggali customer, list pelanggan yang nantinya tentunya relevan dengan bisnis yang kita jalankan, yang kita usahakan. Nah, bagaimana untuk mengasah kemampuan itu? Ya, materi-materi yang insya Allah akan diberikan pada Zoominar ini akan memberikan pengetahuan pada kita semua yang lebih sehingga kita siap dalam berbisnis. Kemudian audience attraction ya script. Kalau di mall-mall ya sering kita dengar ya, silakan kakak. Itu efektif nggak sih? Kalau yang jualan itu loh, di mall kadang ada ya, silakan kakak, mampir kakak, silakan HP-nya kakak. Ini efektif nggak sih? Menurut teman-teman? Angka 1 jika efektif, angka 2 jika nggak efektif. Ketik angka 1 jika efektif, angka 2 jika tidak efektif. Efektif? Ayo, efektif atau nggak efektif? 1 atau 2? 2 tidak efektif, 2 tidak efektif, 2 tidak efektif. 1 efektif, 2 tidak efektif. Ya, bisa saja efektif, bisa nggak efektif. Ya, daripada sepi. Mungkin bagi pemilik tokonya, ya daripada penjaga tokonya diem saja, udah biarin aja. Ya, teriak-teriak. Silakan kakak, silakan kakak, silakan kakak. Ya, oke. Mengatur traffic strategis untuk saat ini untuk melakukan pengiklanan atau memberikan daya tarik, dia menggunakan sosial media post. Tiap hari dia posting ya di media sosial, produknya, bisnisnya, kemudian posting di Facebook, di WhatsApp ya, atau DM saya nanti saya kasih informasi atau menulis artikel di blog ya dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan setiap hari ya. Atau dalam jangka waktu tertentu. Kemudian menulis sebuah blog atau artikel, apa cukup menulis saja? Di situ perlu adanya SEO, ya, keywords dan sebagainya. Nah, strategi-strategi ini atau waktu-waktu dalam melakukan posting perikanan kita, bisnis kita, ini ada strategi-strategi yang perlu kita tahu. Impressionnya seperti apa cara membuat, kemudian trafficnya supaya lebih banyak, leadnya di waktu-waktu apa, logaritma. Nah, ini yang perlu kita tahu sehingga kita akan strategis ketika kita posting bisnis kita di media sosial. Nah, ini yang akan kita pelajari. Karena hal semacam ini sangat mendukung sekali untuk menginformasikan, mengedukasikan, memborbardir dari informasi bisnis kita. Di era sekarang ya, produk yang kita jual dimungkinkan banyak yang mirip atau menyamai. Jadi bagaimana kita menyampaikan informasi itu dengan strategis di media sosial. Ya. Tapi gimana? Saya nggak punya budget terbatas. Kalau kita mengiklankan produk kita, ya, sponsor di Instagram, ini juga menguras budget. Kalau nggak salah itu sehari itu bisa ya yang harganya 78.000 atau 80.000 ya, seminggu 490.000 ya dari harga segitu. Atau berapa kali tampilan ini tergantung juga. Nah, berarti kita harus paham betul bagaimana kita mengiklankan sebuah produk, menginformasikan produk kepada para netizen dengan hemat biaya, ya, affordable, namun produktif, hasil maksimal. Ya, kita inginkan itu kan? Kita inginkan kita menguasai teknologi, mampu beriklan, mampu memasarkan dengan optimal dan hemat biaya. Berarti kita perlu menguasai ilmu itu.
Nah, ilmu itu bisa kita kuasai. Nah, ada 3 tipe internet marketer ya. Ada 3. Apa aja? Pertama ada spesialis teknis. Dia hanya mampu pada satu bidang saja, pada satu ilmu saja. Misalnya menjadi Facebook marketing. Ya itu aja yang dikuasai. Kemudian tipe yang kedua adalah design and programmers. Dia mampu membuat desain, membuat program, cuman kurang menguasai strategi. Bagaimana memanfaatkan program-program itu untuk berbisnis. Kemudian tipe marketer yang ketiga adalah spesialis strategi. Nah ini yang banyak dibutuhkan di Indonesia. Atau di banyak negara yang dibutuhkan adalah spesialis strategi. Jadi dia mampu membuat strategi, merumuskan strategi, melakukan strategi, ya bagaimana menguasai pasar, menguasai customer, mampu menggunakan mendesain program, mengembangkan program, mendesain, ya dan melakukan pemasaran digital, ya dengan strategi yang tepat. Ini yang dibutuhkan. Jadi dia bisa menguasai Google AdSense, kemudian bisa Facebook Ads, bisa Instagram Ads, bisa YouTube marketing, bisa email marketing, bisa TikTok marketing, semua dikuasai di sini. Itu bagaimana waktu yang tepat untuk memposting, untuk mempromosikan. Ini spesialis strategi. Kira-kira yang mana yang kita harapkan untuk menguasai? Yang satu ini spesialis teknis, 2 atau 3? Ketik 1, 2 atau 3. Supaya nanti kami siapkan materi-materinya. 3. Nggak ada yang satu ya? 3. Kalau satu kita hanya kasihkan satu saja. 3. Hampir semuanya 3. Ya, hampir semua 3. Baik, terima kasih. Nah, ini kalau kita buka ya di Google ya, jual mobil bekas. Ini sudah ada, ini ada iklannya. Hampir semuanya menggunakan iklan. Dan dia rata-rata di peringkat 1. Yang perlu kuasai yang ini, yang perlu kita tahu ini, bagaimana cara menyematkan ini, ya, supaya kita lapak kita di nomor 1 di urutan pertama. Ya, lanjut. Nah, kalau kita buka juga ya kompas.com ini sudah semuanya iklan itu muncul ini, ya. Sebagai pemilik blogger dapat untung juga, dapat uang dari iklan ini. Sebagai orang yang menyematkan iklan ya di blog tertentu juga dapat untung juga, dapat menginformasikan produk kepada customer. Sehingga ketika dia klik, maka produk kita akan lebih dikenal ya, kemudian dipikirkan, dipertimbangkan, dianalisis sehingga prospek besar untuk diputuskan membeli produk kita. Ini kekuatan iklan, dan iklan-iklan ini sudah mainnya sekarang adalah digital ya. Karena pola masyarakat kita ini benar-benar sudah mungkin 80% sudah menggunakan digitalisasi. Ya, sudah menggunakan internet. Ya, ini tantangan buat kita ya, bagaimana kita benar-benar menguasai bisnis digital. Nah, ini kalau kita lihat YouTube, nah ini YouTube siapa nih ya? Ini langsung keluar iklannya. Mungkin pertama kita ogah untuk melihat, tapi ketika iklan ini terus terlihat, akhirnya kita berpikir, ini makanan apa? Ini beli di mana? Ada di mana? Gitu loh. Ingin coba Akhirnya terpikir itu. Nah, bagaimana untuk beriklan? Semakin banyak ditanyakan tentu akan menghabiskan duit banyak juga ya. Nah berarti kita perlu tahu strategi beriklan dengan harga yang lebih terjangkau atau lebih memahami dompet kita. Kemudian bagaimana kita punya konten yang bisa lebih cenderung di atas dibanding dengan konten-konten yang lain. Ini juga perlu kita pahami, sehingga ketika kita melakukan beriklan, kita akan lebih menghemat biaya dan lebih menghasilkan cuan. Nah, perangnya kita saat ini ya seperti itu. Kalau perangnya zaman-zaman yang dulu itu perangnya ya kita bagaimana ketemu sehari, ketemu banyak pelanggan, kemudian jualan sebanyak-banyaknya, lakukan aktivitas promosi sebanyak-banyak, sesering-seringnya. Nah, sekarang sudah kita bisa main di balik layar. Mungkin suatu ketika gedung-gedung itu isinya ya ruang-ruangan kosong, karena yang kerja itu semua ada di rumah atau di restoran yang akan ramai, gitu. Karena semua sudah menggunakan, dimungkinkan akan lebih banyak menggunakan digitalisasi.
Nah, ini traffic ya. Ini contoh ketika kita memahami data dari customer. Customer ini datanya dari mana? Dari Malang, dari Surabaya, Jakarta dan sebagainya. Kemudian bisa dari usianya. Ini usia yang nonton ini dari usia berapa sih? Oh, kalau Facebook biasanya usia 20-an ya ke bawah. Kalau TikTok biasanya usia 15 tahun ke bawah. Oh, kalau Instagram ya 25 ke atas dan sebagainya. Nanti dari data-data ini bisa kita melihat, bisa kita analisa. Nah, inilah yang akan nanti kita bertahap kuasai, kita pelajari. Nah, ini adalah perilaku customer. Tujuannya apa? Kalau kita memahami data customer, memahami traffic terhadap sosial media kita, tujuannya adalah kita bisa melihat perilaku customer. Ya, ketika dia pola customer untuk memahami, ya kita menggunakan sosial media, advertising, ya periklanan, kemudian mulai dia mengetahui produk kita, kemudian mulai berpikir pada produk kita, apakah sesuai dengan keinginan mereka, apa keuntungannya, kelebihannya produk tersebut, ya dengan landing page, kemudian mulai melakukan pembelian, menghantarkan barangnya, kemudian dia mencoba menggunakan dan sebagainya. Nah, ini di sini ada proses marketingnya, di sini ada tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan oleh marketer ya supaya mendapatkan eksekusi terhadap produk yang dia tawarkan, sehingga customer bisa membeli produk yang dia tawarkan dengan penguasaan digital marketing yang strategis. Nah, dalam sesi free Zoominar yang akan datang, kita akan bahas ini. Digital marketing transformation malam ini, afiliasi marketing, sosial media dan digital komunikasi, kemudian belajar membuat website, digital branding, dominasi mesin, SEO atau kepung pasar ya, belajar menjadi YouTuber, belajar edit video, email marketing, Telegram marketing, Instagram marketing, copywriting, lead magnet bagaimana memprospek customer, kemudian sukses berbisnis dengan desain grafis, optimalisasi marketing, funnel ya, kemudian belajar desain grafis, mengoptimalkan media sosial, legalitas bisnis UKM dan sebagainya ya, kita akan pelajari setiap malam Minggu atau Sabtu, insya Allah ya, jam 19.30 atau mungkin nanti kita akan informasikan di grup ya apabila ada penyesuaian jam. Karena jam 19.30 itu biasanya ya tadi terdengar azan, mungkin jam 20 kita mundurkan. Nah, silakan teman-teman yang belum mendaftar, yang belum kesempatan bisa dibagikan link pendaftarannya di s.id Mebidis ya. Nah, namun ketika teman-teman mungkin wah ini penting banget nih digital marketing, ini penting banget bisnis digital, maka Universitas Islam Syekh Yusuf atau UNIS di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dihadirkan program S1 Prodi Bisnis Digital bagi teman-teman yang ingin menguasai bisnis digital dengan sohih, dengan benar-benar menguasai dan ingin mendapatkan gelar sarjana bisnis digital, bisa segera mendaftarkan atau ikut bergabung di bisnis digital UNIS. Nah, kalau belajar bisnis digital apa? Ya belajar yang kita ucapkan tadi, yang kita obrolin, yaitu belajar bisnis manajemen, belajar bisnis analisis, dan belajar teknologi development. Jadi ada 3 bidang concern ilmu. Belajar bisnis analitik, belajar bisnis manajemen mengelola bisnis, dan belajar digital teknologi development. Bagaimana mendevelop teknologi yang digunakan untuk mengelola bisnis atau bisnis berbasis teknologi. Namun berbisnis memberikan sebuah keputusan strategis juga harus mampu memahami data analisis, sehingga keputusan strategi yang dirumuskan, yang dilakukan sesuai dengan target. Jadi kalau teman-teman ya ingin bergabung di Prodi Bisnis Digital, silakan daftarkan saja. Untuk malam ini ya, kalau misalnya ada teman yang ingin mendaftar atau siapapun, saya kasih free uang pendaftaran. Dengan melakukan pendaftaran ya, ini sudah bisa menjadi mahasiswa di semester genap ya, mulai 3 April dilakukan perkuliahan. Jika ingin lebih gamblang lagi ya, namun nggak usah khawatir, teman-teman yang
belum bergabung di bisnis digital, masih ada materi-materi yang insya Allah akan kita tampilkan, yang kita sampaikan di free Zoominar ini setiap Sabtu jam 19.30 ya. Yang nanti ketika teman-teman mendaftarkan atau tetangganya ya di form pendaftaran ini nanti bergabung di WhatsApp group dan akan diberikan update informasi selanjutnya. Dan ini beberapa informasi bahwa bisnis digital ini ya lulusannya ini menjadi Digital Business Development Manager. Wah, saya udah kuliah ini, udah mau lulus, enggak apa-apa. Kalau mau kuliah lagi, mau ambil lagi pun enggak apa-apa. Ya. Kemudian menjadi data analis, menguasai data analisis. Kemudian menjadi Business Process Consultant, bisa menguasai fintech profesional, menjadi financial technology profesional, ahli financial teknologi. Kemudian menjadi digital marketer yang tadi duit atau cuannya gede dan startup entrepreneur. Dan ini banyak sekali prospeknya ya, bisa menjadi startup entrepreneur, digital business consultant, business analyst, digital marketing dan seterusnya. Banyak sekali prospeknya. Karena sekarang di era sekarang itu sudah semuanya berbasis teknologi. Oke, jadi segera kita sama-sama dalam free seminar ini kita kuasai bisnis digital atau bisa menjadi mahasiswa prodi bisnis digital. Bisa bergabung terus ya, ikuti terus materi yang akan disampaikan pada free seminar ini. Insya Allah minggu depan kita akan belajar desain grafis, karena desain grafis ini juga prospek sekali, subur sekali ya sebagai potensi bisnis. Insya Allah kita akan hadirkan di minggu depan. Atau jika ada perubahan nanti kita akan informasikan di grup WhatsApp. Silakan teman-teman yang sudah ada pandangan, wah kalau gitu saya mau bergabunglah, langsung chat aja di kolom grup ya. Apabila ingin mendaftarkan temannya atau tetangganya atau dirinya, dicat saja dari Mebidis, maka kami akan berikan biaya free pendaftaran. Terima kasih, cukup sekian ya, sudah malam ya. Sampai ketemu di Sabtu malam minggu depan ya untuk belajar desain grafis. Oke, Bu Wanda. Halo Bu Wanda. Halo, oke. Akhirnya kita sampai juga ya Pak di penghujung acara. Iya. Dengan lancar nih, alhamdulillah, dan antusiasnya cukup oke nih dari teman-teman semua. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan nih ya pada hari ini bermanfaat ya, serta diberi kemudahan dalam menerapkannya. Oke. Saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dalam kegiatan Mebidis ini. Terima kasih juga untuk Bapak Sugeng selaku narasumber, keren banget. Kita foto dulu Ibu. Jadi nggak sabar untuk ketemu di minggu-minggu berikutnya. Oh, senang sekali. Boleh kita foto dulu ya Pak ya? Ya, boleh kita foto. Oke, kita foto dulu ya. Boleh Bu, request Bu, fotonya begini Bu, ini tandanya senyum. Nah, senyum bahagia, gitu. Senyum sukses, ya. Oke. Ayo semua on kamera. Ayo semua kamera. Oh, ada pesan nih dari Elora, bagus banget materinya. Oh, makasih adik Elora, teman. Halo. Penyampaiannya bagus nih Pak. Ayo Elora, join Elora. Kita gabung di bisnis digital. Oke. Kita mulai fotonya ya Pak ya. Ayo kita fotonya semua, tangannya gayanya begini Pak Riki. Senyum sukses, senyum semangat. Ayo teman-teman, oke. 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Sama-sama, sering-sering bikin begini sangat bermanfaat ilmunya. Oke, bagus Elora, terima kasih. Join ya Elora ya di bisnis digital. Halo Pak Riki. Oke, terima kasih Pak Riki. Mari. Oke teman-teman. Oke, selamat malam, kita close. Selamat malam, kita close ya. Apabila ada penyampaian kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.